Pandemi COVID-19 telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh dunia ketika tiba-tiba muncul wabah COVID-19 yang awalnya muncul lokal di Wuhan, Cina. Pendapat saya mengenai hal tersebut, dari sisi baik maupun buruk, untuk macam-macam pembangunan di setiap negara, yaitu yang pertama dalam pembangunan sosial. Dalam pembangunan sosial ini terjadinya penurunan kesejahteraan terjadi di semua kelompok pendapatan. Terkena dampak juga terhadap penduduk di bawah garis kemiskinan dan yang rentan. Dengan hal tersebut diperkirakan target indikator perlindungan sosial sampai dengan 2024 dengan diadakannya bansos. Dan selanjutnya adalah krisis ekonomi, finansial dan pandemi COVID-19 mempengaruhi krisis pangan, ketersediaan pangan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan juga produktivitas sumber daya manusia pertanian. Dan dampak pada pendidikan berdampak negatif pada hasil belajar siswa. Selanjutnya, dalam pembangunan ekonomi, lembaga think tank dan strategis mengoreksi proyeksinya, terutama tahun 2020 yang kemungkinan akan terjadi perlambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. Pembangunan di setiap negara dipastikan terganggu. Masing-masing negara merevisi APBN-nya dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi wabah corona ini. Wabah corona ini memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan mereka. Target disesuaikan realistis, asuransi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini berdampak pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Dan yang selanjutnya adalah pada pembangunan lingkungan, yang menyebabkan krisis iklim terabaikan sementara, sehingga polusi udara pun menurun. Bahkan di dunia ya, jadi dapat perubahan di 7 dunia, contohnya seperti di Spanyol, Portugal, Italia, Cina, Amerika Serikat, India, dan bahkan Indonesia. Dan selanjutnya adalah terdapatnya peningkatan kualitas air, jadi saluran air pun menjadi mengalir jernih. Dan yang selanjutnya adalah keanekaragaman hayati pun meningkat. Akan tetapi, terdapat peningkatan sampah plastik medis maupun non-medis. Dan yang terakhir, dalam pembangunan hukum dan tata kelola, berdampak pada keterbukaan informasi kepada publik dengan menangani kasus sebuah hoax pada pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.